Bogadenta Kurawa ke-101. Nama Bogadenta tidak terlalu top di kalangan penggemar wayang. Bogadenta termasuk salah seorang raja taklukan Astina yang memihak keluarga Kurawa dalam Bharatayuda. Ia adalah raja muda dari kerajaan Pragnatisa. Dalam Bharatayuda, ia menunggang gajah yang besarnya luar biasa. Gajah yang terlatih ini sempat hampir mencelakakan Bima. Usaha Bima membunuh gajah ini juga gagal. Akhirnya gajah tunggangan Bogadenta mati terbunuh oleh panah Arjuna. Baru setelah itu, dengan panah Pasopati Arjuna dapat membunuh Bogadenta. Menurut cerita di wayang Purwa, sesungguhnya Bogadenta berasal dari ari-ari embing para Kurawa. Karena permohonan Dewi Gendari, ari-ari itu pun berubah wujud menjadi manusia, lalu dimasukkan dalam golongan Kurawa. Itulah sebabnya, jumlah Kurawa menurut sensus BPS Astina seluruhnya bukan 100, melainkan 101. Mengenai riwayat Bogadenta antara lain diuraikan dalam lakon Trajon atau Timbangan. Suatu ketika para Kurawa yang 100 orang ditambah Bogadenta itu diadu berat bobotnya dengan para Pandawa yang hanya 5 orang itu. Setelah para Kurawa semuanya naik dan duduk di salah satu sisi timbangan dengan Bogadenta yang paling belakang, satu persatu para Pandawa naik di sisi yang lain. Dan yang terakhir barulah Bima yang naik. Setelah mengambil ancang-ancang, satria bertubuh tinggi besar itu langsung melompat sambil memeluk keempat saudaranya. Akibatnya, papan timbangan itu terhentak dan semua para Kurawa terpental jatuh dari timbangan. Namun Bogadenta yang duduk paling ujung, terpental amat jauh. Ia melayang di udara dan jatuh di kerajaan Pragnatisa atau Turilaya, dan akhirnya menjadi raja di negeri itu. Tentang kematiannya dalam Bharatayuda, versi pedalangan menceritakan sebagai berikut. Sebagai salah seorang senapati Kurawa, di hari ketiga Bogadenta tampil di gelanggang Kurusetra dengan menunggang gajah Murdaningkung diiringi serati pawang Murdaningrum yang berwajah sangat cantik dan bertubuh molek. Sesuai dengan strategi yang dirancang Patih Sengkuni yang tahu banget kelemahan Arjuna terhadap wanita, setelah membunuh banyak prajurit Pandawa, Bogadenta berteriak-teriak menantang Arjuna dengan kata-kata kasar. Arjuna langsung melayani tantangan itu, namun setiap kali Arjuna hendak melepaskan panah, serati Murdaningrum melempar senyum maut memikat hati. Ini tentu saja merusak konsentrasi Arjuna. Lagi tegang di pertempuran kok ono wanita ayu tersenyum mengundang Ginia. Kelengahan Arjuna walau sesaat ini memberi kesempatan bagi Bogadenta untuk melepaskan anak panah pusakanya, Wastrasewu, yang bila lepas dari busurnya, menjelma menjadi 1000 anak panah. Untuk menghindari serangan berbahaya itu, sambil menahan malu Arjuna terpaksa jungkir balik melompat jauh keluar gelanggang perang. Malu banget sebagai senapati ulung kok jumpalitan seperti pemain sirkus gitu. Kini, sadarlah Arjuna bahwa Murdaningrum sengaja membuatnya lengah. Segera ia melepaskan anak panah pada serati cantik itu, tepat mengenai dadanya Murdaningrum yang tewas seketika. Gajah Murdaningkung, setelah mengetahui seratinya tewas segera menghampiri mayatnya dan menangis. Air matanya menetes ke tubuh wanita cantik itu. Seketika itu terjadi keajaiban. Dewi Murdaningrum bangkit hidup kembali, lalu tersenyum lagi kepada Arjuna. Arjuna lalu mengalihkan sasaran dan melepaskan anak panah ke arah gajah Murdaningkung, dan matilah binatang itu. Namun ketika Bogadenta menangisinya, dan air matanya menetes ke tubuh binatang itu, si gajah pun hidup kembali. Begitu pula waktu Bogadenta mati, ia hidup kembali berkat air mata Murdaningrum. Begitu halnya muter terus silih berganti. Arjuna bingung lan mumet tenan, ini betul-betul musuh Sri Inwan. Lalu atas nasihat Ki Lurah Semar, panakawan para Pandawa yang memantau dari war room di markas besar, dia menginstruksikan lewat video call ke HP Arjuna agar memanah sekaligus ketiganya dalam satu kali bidikan dan jangan tergoda. Dengan senyuman manja, Arjuna lalu melepaskan anak panah Trisula yang bermata 3. Maka, dengan anak panah sakti itu, ketiga lawannya tewas seketika. Ini menjadi contoh bahwa setiap saat kita harus fokus,
karena godaan selalu saja ada, dalam bentuk apapun, dan godaan yang dilakukan pihak lawan itu justru untuk menyerang kelemahan kita.